harus dengan alif, itu tidak hamzah, itu diantaranya dengan ismun, ibnun, dan diantaranya ismun. Oke, terima kasih Lutfia, Rahmi, Lutfia. Oh, aku menuju sini pikir. Oke, baik, apa? Ismi Izzah saudara. Ya, Izzah. Izzah ya, kayak Ain. Izzah, Aumul Izzah. Oh, kamu yang di Instagram. Aumul itu. Oke. Pantesan dari kemarin Aumul ini yang mana sih? Aumul ini kok dia bawa handphone di kelas? Iya. Oke. Dosa pembelaan. Jadi gini saudara, kan kita sebagai Badunina kan JMK saudara. Nah JMK itu sering ditugaskan buat ngaji setiap acara. Jadi ada salah satu dari kita itu ketika ngaji dia nggak sengaja putus nafas, terus langsung diperingatkan sama Ustadz. Nah dianya tuh langsung down saudara. Setelah itu dia nggak mau ngaji lagi. Sedangkan kan kata antum lingkungan harus mendukung. Kita sebagai lingkungannya udah mendukung saudara, tapi dia tuh nggak ini saudara. Orangnya ada di sini. Ya udah sih, gak usah dikasih tahu. Ya udah. Aib. Oke. Aja. Ayo cepetan. Pertanyaan pertama, kira-kira ada beda antara suara qori dan qori'ah dan segi variasi atau irama? Apakah ada beda antara qori dan qori'ah? Terus kedua, bagaimana cara cari guru yang tepat untuk belajar tilawah? Yang ketiga, apakah Kamasya pernah atau akan membuka pelatihan tahsin Quran di Ambon juga? Oh gitu. Sekarang mainnya sungguh nih ya. Oke. Ya, pertama dari Rahmi. Rahmi banyak banget pertanyaannya. Satu coba ingetin lagi dong, Mi. Pertama, cara beristiqomah. Ya, cara istiqomah ya istiqomah. Cara sabar ya sabar. Nggak ada cara lain lagi. Paksa. Modalnya semua paksa. Karena itu sesuatu yang mungkin menurut kita belum berat, karena belum mudah. Karena kita belum terbiasa. Paksa aja terus, ya. Yang kedua, Cara mencari waktu yang lebih sama. cari waktu semua adalah waktu yang terbaik. Kalau Allah kasih pasti semuanya terbaik. Tapi kalau kita mau bersihin suara pagi lebih baik. Kalau untuk profesional kan mau sakit, mau hujan, mau panas, orang pasti maunya kita bagus dong ya. Jadi harus bisa di semua waktu. Berikut. Menjadi pede. Ya udah pede aja. Bodo amat. Kadang-kadang bodo amat itu penting. Kadang-kadang loh ya. Kadang-kadang. Apa? Kadang-kadang. Jangan sering-sering bodo amat. Orang bodo amat itu nanti lama-lama nggak peka hatinya. Oke, berikut. Tadi yang benar siapa? Latifah. Lutfia. Oke. Ya beda dikit Pak ya perubahan katanya. Oke. Lutfia, apakah ilmu tajwid ini sejalan dengan nahwu shorof? Pasti ada kesamaan, tapi tidak semuanya sama. Dan kadang-kadang gini, kalau kita belajar Quran akan ada pembahasan tentang nahwu shorof, misalnya pada bab waqaf ibtida, berhenti dan memulai dari mana. Kalau kita memutuskan kalimat yang sudah tertera ada waqaf sempurnanya sampai sini, tapi kita nggak nyampe, kita potongnya di mana, itu harus pakai ilmu nahwu shorof. Tapi kalau misalnya kita belajar ilmu tajwid, kadang-kadang ada hal yang tidak bisa dicari alasannya hanya lewat satu keilmuan. Kayak kita belajar qiraah ya, qiraah atau belajar ilmu tajwid, kita nggak bisa lihat perubahan baca wadduha jadi ke wadduha ini atau yu'minun jadi yu'minun, itu merubah arti apa enggak. Nah itu nanti pembahasannya lewat sudut pandang ilmu tafsir. Di situ ilmu-ilmu yang lain juga mendukung untuk kesempurnaan ilmu Al-Quran. Jadi kalau untuk kayak perbedaan hamzah dan alif di nahwu shorof mungkin ada pembahasan
tersendiri. Kalau misalnya dari ilmu tajwid, yang terbaca itu hamzah, yang tidak terbaca atau memanjangkan huruf sebelumnya itu adalah alif, gitu ya. Jadi memang kita harus belajar banyak ilmu supaya kita nggak tiba-tiba menyatakan orang ini salah, orang ini benar. Itu terlalu sempit pemikirannya. Dan Islam itu nggak boleh fanatik dalam hal-hal yang kayak gini yang mungkin kita yang masih kurang ilmunya, orang lain lebih dari kita, gitu ya. Satu aja ya. Oke. Terus Izzah. Izzah tadi apa? Izzah? Trauma. Oh iya. Kalau misalnya semua balik ke diri kita ya. Jangan sampai kita nyalahin lingkungan. Kadang-kadang lingkungan baik, kita juga nggak baik. Memang lingkungan punya faktor yang sangat mempengaruhi. Kalau bilang kita udah ngedukung, emang dukungan kayak apa sih yang udah dikasih? Kadang-kadang dukungan itu ada tapi nggak berasa. Misalnya, semangat ya, semangat, gak apa-apa. Itu doang mah nggak cukup. Ayo dong kita bikin majelis ilmu lagi, kita bikin kelompok, kita belajar lagi loh. Dukungan tuh harus banyak, nggak boleh cuma satu dan harus sering dilakukan. Nggak bisa sekali dua kali, tergantung tingkatan traumanya dalam atau enggak. Kalau kita belajar hipnoterapi, ada orang yang dibully cuma jelek lu, itu benar-benar langsung down, dia nggak bisa lagi, nggak mau kenal sama orang, nggak mau keluar kamar, nggak mau makan. Memang kadar kekuatan hatinya tuh semana. Nah kita nggak bisa cuma bilang kita udah ngedukung tapi dia nggak mau, terus kita jauhin. Berarti itu belum maksimal. Ya, banyak baca. Oh gimana menghadapi orang yang down? Banyak baca. Psikologi itu ilmu penting. Ilmu psikologi itu penting kita pelajari untuk bagaimana memaksimalkan proses hablum minan nas. Ya. Berikutnya Una nggak bagus ya? Husna. Oh iya. Oh salah lagi apa? Musna. Oh musna itu apa artinya? Apa? Tadi dia jawabnya orang ngambang. Oke, yaudah. Kita lewat 5 menit, mohon itu ya. Pertama tadi, apakah qori dan qori'ah itu punya suara yang berbeda? Ya, pasti. Kalau laki-laki rendah itu namanya bass. Terus ada lagi bariton, ada lagi tenor. Yang kedua, perempuan itu alto, sopran, dan mezzo-sopran. Dan kalau itu tentang teori ya, teori itu bisa dibaca. Kalau guru laki-laki ngajarin murid perempuan bisa. Memang perbedaan itu Allah yang kasih, bukan kita yang buat-buat. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bertemu di satu nada. Cuma memang nada dia itu kedengarannya kayaknya lebih rendah dia deh. Kok aku agak-agak tinggi ya rasanya. Bukan tentang nadanya beda, dia sama-sama di do, tapi do versi laki-laki terdengarnya lebih bass daripada do versi perempuan, gitu ya. Jadi nggak masalah perempuan ngajarin laki-laki atau laki-laki ngajarin perempuan. Tinggal ngerti do re mi fa sol la si do tandanya dan cara menjelaskannya yang memudahkan orang supaya paham, gitu ya. Yang kedua, cara cari guru yang tepat, cari aja dulu. Kalau misalnya ini belum cocok, cari lagi aja, pasti ada yang cocok. Jodoh itu kan bukan tentang laki-laki dan perempuan aja kan? Kenapa kita mau sama-sama di ruangan ini? Kita punya satu keinginan yang sama, kita punya satu hobi yang sama, punya potensi yang sama, sesuatu yang sama itu jodoh. Jadi cari yang membuat kamu ngerasa kayaknya dia bisa ngasih aku sesuatu yang gak aku punya nih, berarti dia bermanfaat buat kamu. Dan gak harus orang lebih tua dari kita. Anak kecil juga bisa jadi guru buat kita kalau dia punya ilmu ya. Kan Allah titipkan dia itu di setiap orang beda-beda. Sudah di Ambon kalau saya punya rumah Quran, kalau kamu setiap pulang ngajar. Kalau misalnya di Jakarta kakak-kakak yang pegang. Mohon doanya mudah-mudahan kamu setiap punya pondok di seluruh Indonesia ya. Amin. Supaya bisa bermanfaat kayak Gontor ada di mana-mana, cabang
kepikiran tapi belum terjawab, ada semua di buku Kamastia. Jadi kalau misalnya mau tahu dan biar awet ingatannya, bisa terbantu dengan baca bukunya ya. Nanti ada di meja di belakang. Kita cukupkan, cukup ya? Mau penutupan kan? Ya, kita cukupkan sekarang dengan membaca hamdalah